Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainindi Cahya Nurisa. Saya di sini sebagai mahasiswi Prodi Manajemen di Universitas Putra Indonesia dengan nomor induk mahasiswi 2061000076. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yang mana di sini saya mengambil sampel perusahaan di PT Amerta Indah Otsuka, atau perusahaan yang sudah bukan rahasia, bukan perusahaan awam lagi, yang mana mungkin sebagian banyak orang sudah banyak mengetahuinya, yaitu perusahaan Pocari Sweat ya. Yang mana langsung saja di sini. Yang mana selanjutnya di sini ada pembahasan pertama di sini ada profil perusahaan PT Amerta Indah Otsuka. Yang kedua di sini ada sistem pengendalian manajemen di perusahaan PT Amerta Indah Otsuka. Dan yang ketiga itu ada perilaku organisasi di perusahaan PT Amerta Indah Otsuka. Dan yang keempat ada hubungan antara sistem pengendalian manajemen dengan perilaku organisasi. Dan yang kelima ini ada faktor yang mempengaruhi organisasi, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, untuk pembahasan pertama di sini ada mengenai profil perusahaan PT Otsuka. Pada awal berdirinya itu pada tahun 1997, Otsuka merupakan perusahaan afiliasi dari Otsuka Pharmaceutical Jepang yang memulai perjalanannya di Indonesia dengan nama PT Kapal Indah Otsuka. Perusahaan ini terbentuk dari hasil investasi bersama antara Otsuka Pharmaceutical Jepang dan PT Kapal Api dengan Pocari Sweat sebagai produk pertamanya. Kemudian di tahun 1999, PT Kapal Indah Otsuka merubah namanya menjadi PT Amerta Indah Otsuka ya. Jadi semakin berkembangnya perusahaan dari tahun ke tahun, itu pada tahun 2004 PT Amerta Indah Otsuka ini membuka pabrik pertamanya yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Menyusul 6 tahun berikutnya, pabrik Pocari Sweat membuka cabang baru itu di daerah Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur. Dengan keberhasilannya dalam memasarkan produk, hingga kini produk yang dihasilkan telah didistribusikan di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi PT Amerta Indah Otsuka ini gencar melakukan pemasaran sehingga mempunyai distributor resmi. Gitu. Lalu untuk selanjutnya di sini ada catatan-catatan sejarah perjalanan terbentuknya perusahaan produksi PT Otsuka ini ya, yang mana saya perkenalkan terlebih dahulu apa aja sih produk konsumsi yang ada di PT Amerta Indah Otsuka ini. Selain dari produk Pocari Sweat, PT Amerta Indah Otsuka ini juga memproduksi bahan makanan gitu, yang akhirnya itu menjadi produk konsumsi makanan ringan yang bernama Soyjoy. Mungkin juga untuk produk Soyjoy banyak orang yang telah mengetahui produk tersebut ya, karena di pemasaran produk Soyjoy ini juga sudah banyak beredar di pemasaran-pemasaran lainnya gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada pada tahun 1921. Di sini ada sejarah awal Otsuka, Busaburo. Ya, jadi Busaburo Otsuka ini seorang petani di Tokushima yang mendirikan pabrik kimia pertama yang ada di Jepang. Itu. Lalu yang kedua itu ada pada tahun 1946, infus menjadi penjualan produk pertama yang memulai pembuatan dan penjualan infus. Lalu pada tahun 1964, Otsuka Pharmaceutical
Chemical secara resmi didirikan dengan filosofi perusahaan Otsuka Vival Creating New Product for Better Health Worldwide. Kemudian filosofi ini dijadikan sebagai filosofi perusahaan untuk seluruh grup Otsuka gitu. Selanjutnya itu pada tahun 1989 peluncuran pertama Pocari Sweat di Indonesia. Lalu pada tahun 97 berdirinya PT Amerta Indah Otsuka di Indonesia, dan pada tahun 2000 sampai 2001 itu mulai memproduksi Pocari Sweat dalam kemasan sachet ya, yang mana kemasan pertamanya itu ada di 15 gram dan diluncurkan pada tahun 2001. Nah, pada tahun 2004 itu peresmian pabrik produksi yang ada di Kota Sukabumi. Nah, di sini selanjutnya ada sistem pengendalian manajemen di PT Amerta Indah Otsuka ini. Yang pertama itu ada pelaksanaan fungsi manajemen. Di sini fungsi pertama itu ada fungsi planning atau fungsi perencanaan gitu. Yang mana fungsi perencanaan itu sebagai fungsi dasar dari lajunya suatu organisasi atau perusahaan, di mana perusahaan itu tidak akan berjalan secara maksimal ketika perusahaan tersebut tidak mempunyai planning. Planning itu bisa termasuk dalam perencanaan yang bersifat strategi maupun perencanaan yang termasuk kepada departemen atau divisi gitu ya. Lalu yang kedua itu ada menetapkan arah tujuan serta target bisnis. Karena di sini sebuah perusahaan produksi, yaitu produksi penghasil minuman isotonik, tentunya akan menetapkan arah tujuan dan mempunyai target-target tertentu seperti target hasil produksi, kedua itu target pemasaran, yang ketiga itu target mengenai manajemen internal maupun eksternalnya. Lalu yang ketiga itu ada menyusun strategi dalam pencapaian tujuan dan target tertentu. Tentu saja dalam sebuah organisasi strategi sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan organisasi ya, karena sebuah perusahaan itu tidak hanya menghasilkan suatu produk itu, karena tentunya perusahaan juga ingin mencapai suatu tujuan yang bisa memperluas keuntungan gitu. Lalu yang selanjutnya ada menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan itu tentu saja ada dua ya, sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, di mana sumber daya alam itu sebagai penunjang untuk produksi yang sebagai bahan-bahan untuk produksi gitu, dan sumber daya manusia itu alat atau sebagai alat akan lajunya produktivitas produksi tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada menetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan dan target bisnis ya. Selanjutnya ada perencanaan atau planning yang dibagi menjadi beberapa jenjang. Yang pertama itu ada top planning yang mana top level planning itu rencana jenjang atas gitu. Yang kedua ada middle level planning, itu rencana jenjang menengah, dan low level planning, yaitu rencana yang di jenjang bawah. Yang kedua ada pengembangan usaha perusahaan gitu. Pengembangan usaha perusahaan
berusaha membuat lini produk yang setara dengan visi dan misi mereka, yakni menciptakan produk dengan rasa yang asing bagi masyarakat, namun tetap menjadi minat konsumsi mereka, yang sehat dan tidak hanya mengandalkan rasa. Perusahaan akan terus menambah outlet dan mitra kerja di seluruh negara. Lalu di lalu di sini next selanjutnya yaitu ada perilaku organisasi di PT Amerta Indah Otsuka gitu ya. Yang pertama itu ada integrasi hubungan sumber daya manusia, pemeliharaan dan audit personalia. Poin-poinnya itu yaitu untuk PT Amerta Indah Otsuka itu semua proses produksi dikerjakan secara terintegrasi dengan bantuan mesin-mesin gitu ya. Tidak ada proses manual dalam proses produksinya sehingga pengolahannya sudah sangat steril dan tanpa campur oleh tangan manusia gitu. Mesin yang digunakan antara lain mesin pencetak resin atau resin itu yaitu calon perform atau calon botol Pocari gitu. Yang kedua itu ada mesin blow molding atau mesin penutup preform sehingga menjadi botol. Yang ketiga itu ada mesin filling yaitu pengisian air Pocari. Dan yang terakhir itu ada labeler. Itu mesin labeler itu yaitu mesin pemberi label dan pengepakan. Umur produk Pocari Sweat itu mampu bertahan selama 8 bulan setelah waktu produksi. Jumlah produk yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 jam itu sekitar 36.000 produk gitu atau setara dengan 600 botol per menit. Lalu untuk pengembangan sumber daya manusianya gitu ya dan HRD-nya itu setiap orang atau karyawan memiliki potensi dan kemampuan masing-masing yang harus selalu dikembangkan agar bisa memberikan kinerja terbaiknya. Oleh karena itu, PT Otsuka mengembangkan individual development plan atau IDP atau rencana pengembangan pribadi berdasarkan kompetensi gitu. Jadi karyawan itu dapat mengetahui training, proyek khusus, dan program pengembangan lain yang akan mereka dapatkan. Lalu selanjutnya itu ada selama 1 tahun ke depan, training yang direncanakan terkait dengan teknis pekerjaan ataupun yang berhubungan dengan pengembangan diri itu direalisasikan atau diimplementasikan. Jadi dalam program manajemen itu memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengembangkan diri dengan potensi-potensi yang mereka punyai, dengan ilmu-ilmu yang mereka punyai untuk bisa dikembangkan dan dipakai, diimplementasikan di perusahaan tersebut gitu. Lalu karyawan ada pengembangan khusus ya untuk karyawan-karyawan yang berprestasi. Di PT Amerta Indah Otsuka ini untuk karyawan yang berprestasi dalam hasil bekerjanya diberikan penghargaan berupa kenaikan jabatan atau promosi dan tambahan gaji atau insentif. Bagi yang ingin berstudi lanjut seperti melanjutkan studi sarjana gitu atau diplomanya gitu, pihak PT Amerta Indah Otsuka ini memfasilitasi untuk melanjutkan pendidikannya seumur hidup. Lalu di sini ada karyawan yang interdisipliner. Mungkin kalau misalkan suatu karyawan yang berprestasi, yang disiplin, tentu saja itu mungkin sebagian itu akan ada karyawan yang interdisipliner atau karyawan yang melakukan one prestasi gitu. Jadi sanksi apa sih yang akan perusahaan berikan kepada karyawan yang melakukan one prestasi atau interdisipliner itu? Nah, di PT Amerta Indah Otsuka ini karena berada pada bahan pangan masyarakat yang harus bekerja secara disiplin dan penuh tanggung jawab bagi karyawan yang interdisipliner atau tidak mematuhi semua peraturan yang sudah dicanangkan oleh perusahaan, maka karyawan tersebut itu akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Tetapi peringatannya itu dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kerja ya, yang mana
perusahaan biasanya itu memberikan surat peringatan dari tingkat 1 sampai 33, di mana dalam tingkatan tersebut karyawannya itu ada range-nya itu ada range eh, interdisiplinerinya itu termasuk dalam SP berapa gitu. Jadi perusahaan tidak serta-merta langsung mengeluarkan karyawan tersebut, tetapi dilakukan dulu peringatan-peringatan. Tetapi jika peringatan tersebut masih tetap dihiraukan, maka perusahaan tidak segan-segan untuk meng-cut off atau memutuskan hubungan kerja dengan karyawan tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada manajemen organisasi gitu. Nah, pada manajemen organisasi yang diterapkan di PT Amerta Indah Utsuka ini, di sini ada pendapat menurut Stoner, pendapat menurut para ahli itu sebagaimana telah dikutip oleh T. Hani Handoko pada tahun 95, mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi, seperti perusahaan pada umumnya gitu, bahwa PT Amerta Indah Utsuka ini menganut sistem pengorganisasian yang mengacu pada kaidah dan definisi manajemen secara global gitu ya. Lalu PT Amerta Indah Otsuka itu merupakan pabrik yang bergerak di bidang bisnis minuman isotonik dan makanan ringan rendah lemak dengan produk yang dihasilkan minuman Iwan Pocari Sweat dan cemilan sehat Sujoy. Lalu selanjutnya di sini ada manajemen sumber daya manusia ya. Dilihat dari aspek sumber daya manusia yang ada pada PT Amerta Indah Otsuka tidak memiliki banyak kendala baik dari segi pembagian struktur organisasi maupun pembagian tenaga kerja. Sebab karena itu, proses produksinya banyak dilakukan oleh mesin. PT Amerta Indah Otsuka juga memiliki kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat dan lingkungan pembinaan karir. Karena di sini itu sebagai perusahaan produksi ya, yang mana kalau produksi itu proses produksinya itu banyak dilakukan oleh mesin, tetapi mesin juga masih tetap dilakukan atau dioperasikan oleh tenaga kerja gitu ya, yang mana mungkin ada staf-staf pengurus lainnya juga. Nah, untuk pembinaan karir, menurut Andre Wicedobrin pada tahun 1982 mengemukakan bahwa pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Di PT Otsuka Indonesia adalah perusahaan yang menghargai karyawan karena mereka sadar bahwa sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suatu sistem perusahaan dan harus mendapat perhatian tersendiri. Sebagai perusahaan tidak akan bisa sukses tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, PT Otsuka Indonesia mengutamakan jenjang karir sumber daya manusia yang jelas dan dapat memberikan kesempatan promosi pada masing-masing sumber daya manusia internalnya gitu, untuk mengisi jabatan-jabatan yang lebih tinggi atau jabatan-jabatan yang sedang dibutuhkan gitu. Dengan jumlah tenaga kerja untuk Pocari Sweat itu mencapai 800 orang gitu. Tapi untuk tahun 2023 itu ada mungkin sudah lebih dari 800 orang gitu. Termasuk pegawai yang bekerja di pabrik produksi atau operator gitu, atau pegawai yang berada di kantor pusat atau staf-staf tertentu gitu, yang di sini di datanya itu yang mencapai 80 orang sampai 90 orang. Angka tersebut belum termasuk karyawan outsourcing yang mencapai 200 orang. Pocari Sweat yang ada di Sukabumi dan Pejayan gitu ya. Lalu selanjutnya ini di sini
Nah, berikut ini ada hubungan antara sistem pengendalian manajemen dengan perilaku manusia ya. Berikut ini bagaimana manajemen memanusiakan para karyawannya dengan mengadakan kegiatan yang bisa membuat karyawannya tidak terbelenggu dengan kerjaan yang terus-menerus mereka temui setiap harinya gitu. Pada tahun 2017 di sini ada histori mengenai kegiatan masa lalu ya, eh, kegiatan yang pernah perusahaan lakukan gitu ya. PT Amerta Indah Otsuka di perusahaan cabang Sukabumi, Jawa Barat menyelenggarakan program daycare saat menjelang dan setelah libur Idul Fitri. Program yang mengusung tema Aku Bersih, Aku Sehat, Aku Pintar ini bertujuan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi setiap karyawan ketika ditinggal mudik lebaran oleh asisten rumah tangga mereka. Daycare ini juga di sini itu diisi dengan berbagai kegiatan yang bisa menstimulasi kecerdasan anak gitu. Selain dari healing gitu ya, healing kepada para karyawannya yang mana mungkin stres akan pekerjaan rumah tangga gitu. Di sini juga diberikan double daycare-nya gitu, yaitu untuk menstimulasi kecerdasan anak. Daycare merupakan salah satu fasilitas yang diberikan perusahaan untuk menunjang produktivitas karyawan di tengah kondisi yang kurang kondusif bagi karyawan. Lebih dari itu, daycare yang diselenggarakan PT Amerta Indah Usuka ini juga memberikan banyak aktivitas dan edukasi non-formal kepada anak, seperti gimnastik, menanam pohon, memasak, aktivitas seni, storytelling, dan lain sebagainya. Tidak hanya edukasi kepada anak, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam program daycare ini juga ditujukan bagi orang tua, yaitu parenting chit-chat gitu. Talk show mengenai parenting yang mengangkat tema disiplin without shouting, atau di mana orang tua diberikan pengetahuan mengenai pentingnya menanamkan perilaku disiplin pada anak, namun dengan tanpa memberi paksaan ataupun dengan cara yang keras. Demokratif, kreatif, dan positif adalah cara terbaik dalam menanamkan perilaku disiplin tersebut sehingga anak dapat menerima arahan orang tua dengan lebih baik. Mungkin di sini ada contoh kasus ya. Barangkali ini adalah sebuah contoh kasus hubungan antara sistem pengendalian manajemen dengan perilaku manusia ya. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi organisasi. Di sini itu ada 3 faktor yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama itu ada faktor pengaruh gaya kepemimpinan. Karena di Indonesia itu sebagai negara yang demokratis, gaya kepemimpinan itu banyak ya. Seperti yang kita ketahui itu seperti kepemimpinan yang otoriter, gaya kepemimpinan yang demokratis. Nah, karena di Indonesia ini sebagai negara yang demokratis yang mana segala permasalahan itu dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, dan di mana segala sesuatu itu dilakukan dengan demokrasi. Jadi gaya kepemimpinan yang dilakukan di PT Amerta Indah Usuka ini juga sistem kepemimpinannya itu bersifat demokratis, yang mana dari kita dan untuk kita, dan kembali lagi untuk kita gitu. Lalu di sini ada faktor motivasi terhadap kinerja karyawan gitu ya. Ketika karyawan ketika semangat karyawan itu tinggi, ketika mental karyawan itu sehat, ketika karyawannya itu mau mengupgrade diri untuk misalnya naik jabatan atau promosi, ketika karyawannya itu bekerja dengan disiplin, bekerja dengan difasilitasi
dengan hak-haknya gitu. Maka motivasi terhadap kinerja karyawan itu jelas cenderung akan meningkat karena karyawan itu merasa disejahterakan gitu. Dan hak-hak yang mereka terima juga sebanding dengan apa yang mereka keluarkan untuk perusahaan gitu. Jadi banyak faktor motivasi yang membuat kinerja karyawannya itu tergantung gitu. Mungkin ada eh, faktor kinerja karyawan yang bisa menurun atau kinerja karyawan yang naik, itu semua kembali lagi terhadap manajemen perusahaan dan juga eh, kembali lagi kepada perilaku organisasinya gitu. Lalu yang ketiga ada program yang komprehensif, ter terdistribusi dan berkesinambungan gitu. Program komprehensif terdistribusi dan kesinambungan ini yaitu karena PT Amerta Indah Utsuka ini banyak membuat program-program positif lainnya gitu yang bersifat komprehensif, yang seperti daycare gitu, mungkin konseling, program-program positif lainnya itu seperti contoh studi kegiatan yang sebelumnya kita bahas. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi ini bisa berjalan menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya di sini itu ada ya yang terakhir kita ada kesimpulan ya. Untuk kesimpulan eh, sistem pengendalian manajemen yang ada di PT Amerta Indah Utsuka ini juga cukup singkat, padat, dan jelas ya, dan juga berkesinambungan dengan eh, tujuan, filosofi dan visi misi perusahaan ya, yang mana PT Amerta Indah Otsuka itu mempunyai filosofi perusahaan sendiri, yaitu Otsuka People Creating New Product for Better Health Worldwide ya, yang mana perusahaan membuat sebuah produk baru untuk eh, untuk kesehatan dunia gitu, kesehatan yang lebih baik lagi yang ada di seluruh dunia gitu. Sistem manajemen yang digunakan sejalan dengan visi dan misi yang telah perusahaan buat. Ya. Cukup sekian presentasi yang bisa saya paparkan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada penjelasan saya yang kurang kurang dimengerti itu dan tidak nyambung dengan PowerPoint ini, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.